Halo teman-teman, kami dari kelompok 8, kelas kecerdasan buatan A akan mempresentasikan hasil diskusi minggu kedua kami mengenai aplikasi Artificial Intelligence. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Daniel Fu, NPM saya 1907 10344. Jadi dalam presentasi ini yang akan kita bahas pertama adalah teori artificial intelligence yang kami ambil dari film kami yaitu Transcendence yang terbit pada tahun 2014. Kemudian kami akan membahas nama aplikasi lalu penjelasan aplikasi AI yang kami ambil yang sesuai dengan teori yang kami ambil tersebut. Kemudian cabang-cabang AI yang kami gunakan dalam aplikasi tersebut. Dan yang terakhir adalah pengetahuan yang ada di dalam aplikasi. Jadi untuk topik bahasan pertama, teori AI, akan dijelaskan oleh teman saya, Luis. Oke, perkenalkan nama saya Luis Petro Hua, NPM 1907 10342. Saya akan menjelaskan mengenai teori AI yang ada di dalam film Transcendence tahun 2014. Aplikasi AI yang kami bahas mengambil teori dari film yang bertemakan kecerdasan buatan atau AI, yaitu Transcendence yang dibuat tahun 2014. Aplikasi ini mirip dengan chatbot, namun berbeda dari chatbot yang kita kenal selama ini. Chatbot yang selama ini kita ketahui menggunakan pengetahuan umum sebagai basic knowledge-nya atau pengetahuan dasarnya. Sehingga ketika kita melakukan chatting atau kontak dengan chatbot, mereka memproses pesan kita dengan pengetahuan umum yang sudah diprogram di dalamnya. Barulah mereka memproses pengetahuan tersebut dan menentukan serangkaian cara untuk membalas pesan tersebut. Adapun aplikasi AI ini menggunakan ingatan dan kesadaran manusia secara spesifik yang diubah ke dalam data digital. Kemudian data digital tersebut diunggah ke dalam sebuah software, sehingga software tersebut dapat berinteraksi layaknya manusia atau memiliki kesadaran dan pengetahuan dari manusia tersebut. Prinsipnya mirip dengan chatbot, yaitu memproses data pengetahuan yang dimiliki oleh manusia tersebut untuk memecahkan solusi. Dalam konteks dunia nyata, hal ini masih belum memungkinkan, yaitu mengubah ingatan dan kesadaran manusia menjadi data digital. Masih belum pernah dicoba oleh ilmuwan-ilmuwan di masa kini. Namun, ini bukan hal yang mustahil dan malah bisa menjadi suatu terobosan baru untuk pengembangan AI. Karena mungkin saja manusia di masa depan dapat menemukan cara untuk berbicara dengan orang yang sudah meninggal dengan memanfaatkan teori konversi ingatan menjadi data digital ke dalam AI tersebut dan menciptakan aplikasi ini untuk pertama kalinya. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kita akan membahas aplikasi AI yang sesuai atau mungkin mendekati teori yang sebelumnya. Karena teori yang sebelumnya dibahas bahasannya cukup berat dan belum ada aplikasi yang benar-benar memenuhi teori tersebut. Jadi kami akan membahas aplikasi yang mungkin secara kerjanya mirip dengan teori yang telah dibahas sebelumnya. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang mungkin dikenal oleh pengguna iPhone atau Apple yaitu Siri. Jadi Siri ini adalah bisa dibilang asisten pribadi dan asisten pribadi ini tersedia di Apple dan iPhone. Nah, Siri ini membantu kita menyelesaikan banyak masalah hanya dengan memerintahkan lewat suara saja. Jadi dengan mengirim pesan suara pada Siri ini bisa itu membantu kita dalam berbagai hal seperti ngirim pesan, menjadwalkan pertemuan, menelpon dan banyak lagi. Jadi itu kayak bisa dibilang dia mirip Google Assistant kalau teman-teman tahu kalau di Android kan ada yang namanya Google Assistant. Nah, kalau Siri ini versinya di iPhone dan Apple begitu. Jadi, tapi Siri ini beda dengan chatbot. Siri itu tidak sama seperti chatbot karena kalau chatbot dia mungkin lebih ke menjawab pertanyaan begitu. Nah, kalau Siri ini bukan sekedar menjawab pertanyaan, tapi dia juga eh, lebih ke menyelesaikan masalah. Tapi masalah yang kita
masalah yang kita berikan pada si Siri ini dalam bentuk pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian fitur-fitur aplikasi Siri ini dia punya banyak fitur, benar-benar banyak, dan itu kebanyakan fiturnya digunakan untuk membantu masalah kita sehari-hari, seperti contohnya mengatur jadwal atau jam. Jadi misalnya kita nyuruh Siri untuk menyetel alarm jam berapa, dia bisa menyetelnya jam berapa ketika kita memberikan pesan suara gitu, atau mengatur jadwal, misalnya pada tanggal ini berikan reminder begitu. Terus menavigasi jalan. Jadi misalnya kalian dari suatu tempat ingin pulang ke rumah. Kalian pengen mengecek kondisi jalan. Nah, Siri ini bisa mengecek jalan yang kita jalur tercepat yang bisa dilalui dan kondisi jalannya macet atau tidak, mungkin seperti itu. Kemudian membuka dan menjalankan aplikasi lain. Nah, ini ya intinya ketika kita memberikan pesan buka Twitter atau buka WhatsApp atau buka galeri, nah aplikasinya bakal langsung terbuka gitu. Kemudian bisa mencari catatan atau file atau foto penting di dalam storage atau penyimpanan. Jadi kayak misalnya kita ingin cari file dengan kata kunci tertentu, kita pusing carinya di file manager gitu. Kita tinggal bilang ke Siri, oh cari file dengan kata kunci ini misalnya. Nah, dia bisa carikan file tersebut di storage-mu begitu. Kemudian yang kelima, dia juga bisa nyetel lagu, terus mencari film buat tonton dan hiburan lainnya. Nah, kalau yang ini mungkin sebenarnya sudah banyak fiturnya di HP-HP lain. Ya, intinya kita kayak suruh menyetel lagu, misalnya putar lagu ini, dia bakal nyetel lagunya. Tapi selain menyetel lagu, dia juga bisa menebak judul lagu. Misalnya, kamu berikan dia data berupa lagu tertentu untuk didengar sama si Siri, dia bisa dengar, kemudian dia bisa tahu itu lagu apa. Itu juga salah satu fiturnya. Dan ada beberapa fitur lagi seperti menjawab pertanyaan. Jadi dia nggak cuma membantu menyelesaikan masalah, dia juga bisa menjawab pertanyaan layaknya chatbot. Misalnya, kamu tanya apa sinonim dari titik-titik gitu, dia bisa menjawab. Atau ditanyakan apa arti dari kata ini, dia bisa menjawabnya juga. Dan selain yang disebutkan tadi, masih banyak lagi fitur-fiturnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena memang banyak gitu. Kemudian ini adalah video penjelasan mengenai fitur-fitur Siri, jadi bisa teman-teman lihat nanti di sini. Kita putar dulu. Oke, sekarang iPhone-nya sudah tersetup. Dan sekarang kita langsung coba. Nah, yang pertama, Siri bisa kirim pesan dan telepon. Kita coba ya kirim pesan melalui WhatsApp aja ya. Hai Siri, kirim pesan WhatsApp. Kepada siapa Anda mau menghantarnya? Dena, Apakah yang Anda mau nyatakan? selamat sore. WhatsApp Anda message kepada Dena berkata selamat sore. Sedia untuk menghantarnya? Hantar. Oke, ia telah dihantar. Oh ya, buat Tuh info, kan, sangat gampang. ini Cuman aplikasinya kelemahannya di bahasa sini dia kita pakai bahasa dengan Melayu Melayu ya, itu bukan agak bahasa berbeda Indonesia. sedikit. Karena Jadi kadang bisa di tepat, pembuatan kadang video ini melesat belum ada gitu. bahasa Indonesia. Nggak tahu Oke, kalau kita sekarang. coba telepon. Hai Siri. Telepon Dena. Menghubungi Dena, ponsel. Oke, yang kedua, Siri bisa menebak judul lagu. Nah, cara ini sangat berguna banget jika kamu sedang di cafe gitu, kan suka ada musik ya, dan kamu nggak tahu judulnya apaan. Nah, mending tinggal tanya aja ke Siri. Kita coba. Hai Siri, ini lagu apa? Biar saya dengar. Jadi sini dikasih lagu buat dengar. Nampaknya Anda mendengar I Don't Know oleh Daloka. Nah, dia bisa nebak. Ya, ini lagunya ini. Nah, keluar kan judul I don't lagunya? know. Saya Dari juga Daloka. sering loh Gitu. pakai cara ini.
Ketiga, Siri bisa mengatur perintah on-off yang ada di menu pengaturan. Ya, ini Maksudnya termasuk kita bisa salah memerintah satu Siri ini untuk mematikan Wi-Fi atau mengaktifkan Bluetooth. Kita coba. Ya. Hai Siri, matikan Wi-Fi. Oke, saya telah mengaktifkan Wi-Fi. Oke, ini salah satu fitur Terus yang tidak kita saya coba yang sebutkan lain. tadi. Hai Siri, aktifkan Bluetooth. Oke, saya telah mengaktifkan Bluetooth. Tuh kan? Jadi sangat simple dan praktis. Oke, yang keempat, Siri bisa memutar musik. Di sini aku pakai aplikasi musik Apple yang akan dijadikan percobaan. Seingatku untuk aplikasi musik online seperti Spotify juga bisa pakai perintah Siri. Hai Siri, mainkan musik. Memainkan semua lagu dirombak. Nah, gampang kan? Cuman kelemahannya jika sedang memutar musik, dia gak bisa mendengar perintah kita. Jadi jika ingin manggil Hey Siri, harus kita pencet tombol home-nya. Nah, yang kelima, Siri bisa buka aplikasi. Nah, contohnya kayak gini. Hai Siri, buka kamera. Oke, kita coba lagi. Hai Siri, buka setting. Sekali lagi nih, kita coba aplikasi yang lain. Hai Siri, buka kalender. App apa yang boleh saya buka untuk Anda? Kalender. Oke, selanjutnya yang keenam, Siri bisa mengingatkan kita seperti waktu yang sudah dijadwal. Wih, berasa punya pacar ya yang suka ngingetin kita. Contohnya kita bikin alarm. Hai Siri, aktifkan alarm pukul 5 pagi. Saya telah mengaktifkan penggerak 5 pagi Anda. Tuh kan, cara ini bisa dipakai seperti aplikasi reminder gitulah. Oke, jadi sekian saja video penjelasan fitur-fiturnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ini fitur-fiturnya ada banyak banget. Tadi udah bisa dilihat dalam video juga, ada fitur ngirim pesan, buat nelpon orang, buat nyetel lagu atau nebak lagu gitu. Kemudian pengatur jadwal, jam. Lalu ada tadi satu fitur juga yang tidak saya sebutin tadi, yaitu fungsi pengaturan setting bisa di on off kayak wifi misalnya. Nah, kemudian masih banyak lagi lah gitu. Oke, untuk penjelasan selanjutnya tentang cabang-cabang AI akan dijelaskan oleh teman saya, Goodwin. Oke, perkenalkan saya Godwin Aditya, NPM 190710356 dari kelas kecerdasan buatan A, kelompok 8. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang AI yang digunakan dalam aplikasi. Jadi adapun yang kami bahas ini adalah cabang-cabang artificial intelligence yang digunakan dalam aplikasi Siri ini. Cabangnya tersebut pertama tuh ada machine learning. Machine learning itu memungkinkan suatu sistem untuk mampu belajar dari pengalaman dan terus berkembang, layaknya manusia mempelajari pengetahuan yang baru. Jadi machine learning itu kayak otak manusia gitu ya, tapi versi AI-nya, pemrograman ya. Jika dilogikakan dengan logika manusia ketika berkembang, mereka mencari kesalahan mereka dan memperbaiki kesalahan tersebut, dan menemukan cara yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah. Jadi machine learning ini buat kita tuh membuat artificial intelligence ini tuh belajar dan mencari cara untuk problem solving terhadap masalah yang ada. Nah, lalu sama halnya dengan sistem yang menggunakan machine learning. Sistem mencatat kesalahan yang dilakukan dan kemudian memperbaiki fungsi agar dan mengulangi kesalahan yang sama dan mengembangkan fungsi yang sudah baik
menjadi bahkan lebih baik lagi. Karena machine learning ini tuh mempelajari kesalahan yang dahulunya dan membuat mesin ini tuh bisa improve terus-terusan, semakin lebih baik. Oke. Yang kedua ada speech recognition. Recognition merupakan kemampuan sistem untuk menerima data berupa suara dan memprosesnya menjadi data digital. Kemudian dikeluarkan outputnya dalam bentuk tulisan atau teks. Jadi speech recognition ini kayak untuk Siri-nya itu bisa menerima input, mengerti suara yang kita masukkan. Nah, suaranya itu nanti diproses dan dimengerti dan dibaca oleh si Siri itu. Lalu memberikan respon sesuai dengan pemrograman yang ada pada Siri itu. Misalkan kita suruh Siri itu buka YouTube. Nah, karena algoritmanya sudah diprogram pada Siri untuk buka YouTube, ketika mendengarkan suara kita bilang untuk membuka YouTube, maka Siri akan langsung menghyperlinkkan kita ke YouTube. Ya. Jadi, lalu kaitannya dengan aplikasi ini adalah secara prosesnya itu Siri ketika berinteraksi dengan kita, menerima data analog yaitu berupa suara kita, kemudian memprosesnya menjadi data digital supaya bisa dibaca oleh si Siri-nya itu. Seperti yang tadi saya bilang kan, supaya diberi feedback oleh si Siri tersebut. Data digital ini disimpan dan proses lagi sehingga Siri dapat mendapat jawaban yang kita inginkan. Fitur lain pada aplikasi Siri yaitu digunakan Siri untuk mengirimkan pesan pada WhatsApp, Line, ataupun media sosial lainnya. Siri memproses pesan yang kita berikan melalui suara, lalu mengubahnya data digital, menggunakan output dalam bentuk teks pada orang yang dituju di aplikasi chatting. Ketiga, cabang artificial intelligence ketiga itu natural language processing. Ini merupakan salah satu yang penting juga, karena dengan adanya natural language processing ini, sistemnya dapat memproses bahasa sehari-hari kita, bahasa manusia, dan dimengerti oleh komputer. Tanpa komponen ini, software aplikasi nggak bisa memproses perintah, karena perintahnya bukan dalam bahasa komputer. Jadi natural language processing ini fungsinya tuh kayak gimana ya? Translate bahasa manusia jadi bahasa komputer, supaya si komputer itu mengerti kita tuh maunya apa gitu. Selanjutnya adalah knowledge representation. Knowledge representation di sini adalah cabang AI yang mempresentasikan suatu permasalahan menjadi sebuah bentuk yang dipahami oleh komputer. Kita tahu bahwa sistem dalam sebuah aplikasi itu bentuknya terstruktur dan tidak seperti manusia yang pola pikirnya kontinu dan berubah-ubah. Oleh karena itu, ketika menggunakan aplikasi Siri, bahasa yang kita berikan akan diproses menjadi sebuah rangkaian perintah yang terstruktur. Contoh, ketika kita memberikan perintah kepada aplikasi Siri untuk mengirim pesan kepada teman tertentu melalui WhatsApp. Kemudian, programnya akan memecah perintah tersebut menjadi beberapa perintah. Yang pertama, Siri akan membuka aplikasi WhatsApp. Lalu, Siri akan mencari nama teman di WhatsApp tersebut. Dan yang terakhir, Siri menunggu perintah atau pesan dari user. Kemudian, pengetahuan yang digunakan dalam aplikasi Siri. Adapun aplikasi Siri dalam cara kerjanya memanfaatkan beberapa pengetahuan, seperti pengetahuan linguistik atau kemampuan berbahasa. Pengetahuan ini diantaranya adalah psikolinguistik, sosiolinguistik, dan linguistik komputasi. Kemudian, ada juga kemampuan manajemen dan psikologi kognitif. Untuk pengetahuan linguistik sendiri, ini merupakan bagian terpenting karena dalam penggunaannya, Siri selalu melakukan pengolahan bahasa. Kemudian, kemampuan manajemen. Kemampuan manajemen adalah pengetahuan yang dibutuhkan dalam fitur mengelola jadwal. Dan yang terakhir adalah psikologi kognitif, yang nantinya digunakan dalam mengatur pola pikir sistem dan kemampuan menyelesaikan masalah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.